Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas PLC sama kita bahwa secara tradisional gitu ya, kontrol kontrol relay ini bisa kita bangun menggunakan ya relay-relay dan juga perkabelan. Jadi relay ini kita hubungkan benar-benar dihubungkan dengan kabel sama lain membentuk suatu rangkaian kontrol ya. Entah itu kontrol terbuka maupun kontrol. Nah, ini kita sebut hardwiring ya. Dan dimodernisasi penggunaan PLC sehingga yang kita perlukan adalah menghubungkan relay-relay ini ke input. Kita hanya hubungkan ke input. Ini adalah simbol input ya. Input ini tuh sebetulnya adalah modul PLC. Ini line 1, line 2 dari PLN ya. Kita hubungkan ke PB1, PB2, semuanya masuk ke input. Jadi semua komponen yang disertakan dalam logic itu kita masukkan ke, kemudian outputnya kita hubungkan dengan ke output ya. Nah, bagaimana logiknya? Kan ada push button 1, push button 2 ya. Artinya ketika PB1 ini dihubungkan, maka akan ada aliran listrik ke sini. Ya, di sini misalnya lampu atau perangkat lainnya bisa hidup nyala. PB2 kalau ini kita cabut, artinya kita putuskan, maka alirannya terputus. Nah, ini logiknya. Nah, logiknya ini bisa kita jadikan suatu program di dalam PLC. Kita buat diagramnya seperti ini. 1 PB2 mirip dengan hardwiringnya. Nah, di sini ada perbedaan ya antara PB1 dan PB2. Ini misalnya kondisi awalnya ini adalah off ya. Karena terbuka ya, artinya di sini normally open ya. NO. Kemudian kalau yang PB2 ini karena keadaan awalnya tertutup, ini relay dengan normally close ya, kondisi awalnya. Nah, di diagram ladder di PLC-nya bisa kita simpulkan seperti ini. Sedangkan yang normally close ini ada coretnya seperti ini. Oke, boleh juga ya. Ini kalau misalkan inputnya sama-sama open ya, normally open. Jadi yang kita lakukan adalah di dalam programnya PB2 ini yang normally close. Atau bisa juga secara komponennya yang normally close. Jadi keadaan di dalam PLC-nya ini ya normally open, terbuka. Tapi di sini ada yang tutup. Jadi di sini awalnya tertutup, di sini terbuka gitu. Jadi sebaliknya. Jadi di sini perlu dipahami bahwa logic input ini ketika ini dihubungkan ya, artinya on, maka itu logic 1 gitu. 1
atau benar, true. Sehingga misalnya di sini normally open ya, maka ini sudah sesuai ya. Ketika ini terbuka ya, berarti kan ini kondisi off ya. Artinya ke kondisi awalnya. Kondisi awalnya normally open. Nah, bedanya di sini ya, kalau kita perhatikan ini kan keadaannya off ya, off. Sedangkan di programnya ini normally close. Jadi ini adalah sudah sesuai gitu ya. Maksudnya keadaan saat awal, jadi saat off ya, saat kondisi off, maka keadaan PP2 itu close gitu ya. Jadi karena di sini diagramnya normally close, jadi dia harus membuat sebagai normally close. Atau kalau PP2-nya ini yang kita gunakan normally close ya, artinya ini kan perintahnya jadi on ya, jadi on. Inputnya on. Nah, kalau inputnya on, maka PB2 di sini di on kan. Jadi kalau awalnya ini normally open, karena ini di on kan, berubah menjadi close ya. Kondisinya tertutup. Oke ya, jadi perlu diperhatikan di bagian wiringnya seperti apa ya, di bagian inputnya, kemudian di bagian programnya bagaimana. Yang kita perhatikan adalah keadaan awalnya. Di sini di diagram ini keadaan awal PB2 adalah close. Perhatikan bahwa di sini juga keadaan awalnya aja close. Tapi kalau di sini PB2 yang kita gunakan normally close, ya, artinya inputnya ini kan sudah on. Maka keadaan PB2 ini sudah berubah gitu ya. Jadi berubah dari keadaan awalnya. Berarti yang kita gunakan di sini adalah yang normally open. Karena di sini jadi on, maka PB2 ini akan berubah menjadi close. Jadi sesuai dengan diagram awal kita gitu ya. Nah, ada dua pilihan ini berarti ya. Kita bisa menggunakan diagram yang ini maupun diagram yang ini. Ini ilustrasi untuk yang diagram yang pertama ya. Nah, ini ilustrasi untuk diagram yang kedua ini. Oke, perhatikan bahwa kita hanya menggunakan relay yang kita hubungkan ke input PLC. Jadi kita tidak perlu lagi merangkai relay ini sebagai rangkaian logik. Ya hanya cukup kita rangkai di sambung-sambungkan semuanya di input gitu. Dan outputnya juga kita sambungkan ke in output PLC. Sedangkan bagaimana nanti logiknya itu ada di dalam programnya. Ini header PLC-nya bagaimana, ini kita yang buat. Jadi gunaan PLC ini lebih fleksibel ya. Kita bisa mendesain programnya, bisa mengubah sewaktu-waktu dan lebih praktis. Ini konfigurasi yang B tadi ya. Oke, di sini ada contoh control level tandon air. Pertama, ada pompa air ya. Pompa air ini menyedot dari suatu sumur lah misalnya. Mengisi suatu tandon. Isi suatu tandon. Jadi logiknya adalah
Kalau tandon ini berisi air, entah dimanapun gitu ya. Misalnya di sini, kita mau ketika kita start ya. Jadi kita punya dua push button. Push buttonnya ada dua, button start dan push button stop. Jadi ketika kita nyalakan push button startnya, maka pompa akan nyala. Tapi di sini ada batasan. Gitu ya. Batasannya apa? Kalau misalkan airnya kurang dari atau menyentuh limit switch di bawah. Kalau airnya menyentuh limit switch di bawah, maka pompa harus dijalankan. Harus dijalankan. Sedangkan bila airnya ini menyentuh batas atas, pompa harus stop ya. Baik kita tekan tombol stop ataupun tidak, dia harus stop dengan sendirinya. Kemudian kalau ini kita keluarkan airnya ya, kita keluarkan, ini kan lama-lama airnya turun ya. Tapi pompanya tidak perlu kita nyalakan gitu. Jadi saat pengosongan pompanya tidak perlu kita nyalakan. Kecuali ketika level airnya sudah mencapai level batas bawah gitu ya. Maka pompa dinyalakan. Ya. Sampai di sini jelas ya bagaimana logik dari kontrol pompanya. Ini dengan kontrol relay ini bisa kita wujudkan dengan diagram seperti ini. Jadi kita perlu push button start ya. Ini normally open, dan kita perlu push button stop, normally close, dan limit switch atas ya, di batas atas ini normally close. Kemudian limit switch batas bawah normally open. Kemudian ada RM. RM ini relay motor pompa. Nah, kenapa ada dua di sini ya? RM-nya ini. Oke. Kembali ke relay itu seperti apa sih? Relay elektrik ya. Relay elektrik itu terdiri dari ada solenoid. Solenoidnya ini untuk menghubungkan lebih jelas, kita buat diagram yang lebih sederhana. Jadi ada solenoid, kemudian ada seperti jadi ada solenoid. Kalau kita beri sumber listrik mengalir arus, maka dia akan menarik wipernya ini ke sini gitu ya. Ya, yang awalnya kondisinya tadi relaynya ke sini gitu ya. Relaynya ke sini. Kalau solenoidnya aktif ya. Kalau solenoidnya aktif, maka relaynya akan pindah ke sini. Jadi seperti ini. Pindah ke sini. Nah, maksud di sini yang lingkaran ini adalah solenoidnya. Ini RM solenoidnya. Sedangkan yang simbol
paralel seperti ini adalah simbol kontaktor ya. Jadi bagian switchnya ya. Otomatis kalau ini ada aliran listrik yang ke relay ya, artinya ke solenoidnya ada aliran listrik, maka RM aktif ya. Solenoid aktif, maka bagian switchnya ini bergeser ya ke sini, artinya jadi on gitu ya, jadi kontak. Maksudnya ketika ini ada aliran listrik, maka RM juga akan terhubung. Tentu ini normally open ya. Jadi kalau RM-nya belum ada listrik yang melewati, jadi RM-nya masih off, ya bagian kontaktor di sininya, bagian relay-nya tetap close ya, tetap open ya. Nah, secara wiringnya bagaimana? Ya, ini supply ya, supply. Kemudian supply ya, L1 ini ke push button, ke LSB dan ke RM. Push button, start ya, ke limit switch bawah dan ke RM. Kemudian push button stop, dan LSA, limit switch atas. Nah ini karena seri ya, ini bebas sebetulnya, ini mau level atas yang di sebelah sini atau stop manual yang di sini, mas saja ya. Dan RM. Nah ini adalah relay ya. Jadi, ketika solenoidnya aktif, maka switchnya akan berpindah gitu ya. Oke. Sehingga menyalakan pompa motor misalnya. Jadi, kalau relay switch ini on ya, berarti pompa motor on. Oke. Nah, bagaimana kita modernisasinya? Jadi kita lakukan transformasi dari diagram ladder. Diagram ladder seperti ini ke bentuk ladder PLC-nya. Semua inputnya jadi input ya. Semua inputnya jadi. Inputnya ada PB start, PB stop, LSA, LSB ya. Itu jadikan input semua. Kemudian RM-nya jadi outputnya. Nah, bagaimana program PLC-nya? Jadi ini dihubungkan ke input, RM dihubungkan ke output. Bagaimana programnya? Ya, sama persis seperti diagram ladder di sini. Hanya saja ini perlu perhatian di sini adalah normally close ya. Ini normally close. Diagram laddernya seperti ini. Mirip ya. 1 2 3 PB start, LSB, RM, PB start, LSB, RMM, PB stop, LSA, PB stop, LSA, RM. Ya, sama. Nah, perlu diperhatikan di bagian sini ya. Karena ini inputnya normally close ya, maka keadaan awal input di sini adalah on ya. Sehingga state-nya berganti. Jadi misalnya ini PB stop ya. Di sini PB stop. Nah, PB stop di sini di diagram PLC ini normally open ya. Normally open. Sedangkan kalau di sini kan normally close. Nah, ini sudah sesuai karena di sini inputnya normally close sehingga ini on, maka kondisinya berubah menjadi close ya. Jadi kan sudah sesuai dengan diagram yang, kecuali kita gunakan di sini
eh, yang normally open gitu ya. Normally open. Nah, kalau di sini normally open ya seperti PB start ini, maka di sini yang kita harus buat PB stop di sini yang normally close. Oke ya. Bisa dipahami. Untuk penjelasan lebih jelasnya, oke, saya sudah buat diagram laddernya di sini ya, simulator ini. Oke, kita ikuti diagram yang ini dulu. Di sini PB stop. Di sini inputnya ya, inputnya normally close, sehingga PB stop di sini kita gunakan yang normally open. Kalau yang normally open ya. Ya. Nah, tapi inputnya lihat PB stop ini inputnya berarti true ya, karena terhubung, dan LSA juga true. Kalau PB stop ini kita harus buat true dan LSA juga true. Oke. Nah, bagaimana kerjanya? Kita lihat. Nah, saat keadaan awal, kita lihat di sini pompa ya. RM ini adalah pompanya mati ya. Jadi pompanya mati. Jadi kondisi awal dimanapun anggaplah ini tandonnya ya, tandonnya. Batas bawah ini batas atas. Dimanapun posisi cairannya, misalnya cairannya di sini. Yang jelas keadaan awal adalah pompa mati, kecuali ketika kita meng-on-kan. On kan artinya PB startnya kita on kan. Nah, yang terjadi adalah RM jalan ya, motor aktif ya, motor aktif, sehingga dia akan mengisi tandon. Misalnya awalnya di sini gitu ya, dia akan terisi sampai dia menyentuh batas atas. Ketika dia menyentuh batas atas, apa yang terjadi? Maka limit switch atas akan aktif. Berubah kondisinya dari awalnya true ya harus. Jadi ini berubah state-nya. Nah, yang terjadi adalah motor akan mati ya. Motor mati. Kemudian oke, kita berhenti dulu di sini. Kita oke, kondisi awal seperti ini ya tadi. Nah, ketika kita start, motor akan jalan. Tapi setelah kita start, relay untuk startnya ini bisa kita lepas ya. Kalaupun kita lepas, dia akan tetap jalan. Ya. Nah, untuk PB stop ini fungsinya adalah mematikan paksa ya. Dimanapun ketinggian airnya, kalau PB stop ini kita ubah keadaannya, maka dia akan berubah. Mau dinyalain matiin juga tidak akan jalan, kecuali kita startkan lagi.
startnya boleh kita lepas, tapi dia akan masih tetap jalan. Nah, lalu ketika dia mengisi sampai ke level atas gitu ya, sampai menyentuh level atas, maka ini akan off, motor mati. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Nah, lalu tandon ini kan dikosongkan ya. Jadi awalnya ketinggian airnya di level atas ini. Kemudian karena ada yang dibuang ya, artinya keluar dari tandon, maka level air ini akan terus menyusut. Tapi selama dia masih di antara dua batas ini, pompanya tidak akan jalan ya. Nah, ketika level air sudah menyentuh level batas bawah, apa yang terjadi? Level batas bawah, sorry, ini ketika lewat tadi ya, ketika airnya turun, otomatis yang limit switch atas berubah lagi ya kondisinya. Nah, ini kan, tapi dia tetap mati motornya walaupun dia turun. Nah, ketika dia turun sampai ke batas bawah, barulah LSB ini, limit switch bagian bawah ini aktif ya, motor jalan lagi. Kemudian sampai batas atas, motor jalan lagi, maka limit switch kan ketika ini terisi lagi gitu ya, ini kan naik lagi ya level airnya, maka ini limit switch bagian bawah tidak lagi terkena batas cairannya ini ya, dia akan off lagi. Tapi walaupun ini off lagi, motor akan tetap jalan sampai mencapai batas atas. Kemudian ketika air turun lagi, LSA aktif lagi, tapi dia tetap mati sampai air turun sampai batas bawah, ya aktif, dan seterusnya ya. Jadi ini bekerja sebagai kontrol tandon tadi. Ini bisa kita buat ya, menggunakan PLC ya. Sehingga wiring tadi ini bisa kita sederhanakan menggunakan PLC. Oke. Nah, ini contoh pertama ya, penggunaan PLC untuk kontrol tandon air.